Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa kekal yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami kembali datang kepada Tuhan, mengucap syukur untuk segala berkat dan perlindungan-Mu yang kami boleh rasakan, kami boleh nikmati sampai pada saat ini. Kami bersyukur untuk pertemuan yang indah ini, di mana Tuhan sudah menyusunnya sehingga kami boleh bertemu melalui Zoom meeting pada pagi ini untuk membahas satu pembahasan yang kami percaya Tuhan mau memberitahukan sesuatu bagi kami pada pagi hari ini demi mendekatkan kami kepada Tuhan, mempersiapkan kami dalam menghadapi hari-hari di akhir zaman ini. Berdoa khusus untuk pembicara Peter Han dalam mempersiapkan atau membagikan firman Tuhan atau apapun yang sudah dipersiapkan untuk dibagikan bagi kami pada pagi ini, pada saat ini. Biarlah dia boleh berbicara, berkata-kata di bawah tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan, pengetahuan kami semakin bertambah, dan keimanan kami semakin dikuatkan. Terlebih juga pembicara boleh membagikan firman Tuhan dan boleh diberkati dengan apa yang beliau lakukan pada saat ini. Dan biarlah pelayanannya boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Memberkati semua sarana yang kami gunakan, perangkat yang kami pakai, agar itu boleh bermanfaat, boleh berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga pembelajaran pada saat ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amen. Okay, before we heard the Bible study in this morning, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan special song from Brother Stephen Simpson, Pangaribuan. The time is yours. Check mic, suara dengar, ya. Jelas? Oke, okay, clear. Bertahun telah berlalu, ku dengar berita itu, Yesus akan datang kembali. Itu pasti terjadi, ku tak dapat sembunyi betapa dekat kedatangannya. Tanda zaman digenapi dan tragedi udara terjadi. Pandanglah selalu ke surga, bersedia Tuhan datang segera. Perang dan lapar melanda, kejahatan penuh dunia, banyak ragu kedatangannya. Firman Tuhan benar selalu, Dia akan selamatkan tentu.
darah terjadi. Pandanglah selalu ke surga, bersedia Tuhan datang segera. Signs all the times are everywhere, and there's a brand new feeling in the air. Keep your eyes upon the eastern sky. Lift up your head. Lift up your head. Lift up your head. We dance and draw it night. Amin. Amen. Oke, praise the Lord. Terima kasih untuk lagu pujian yang baru dibawakan oleh Sir Simpson Pangaribuan. And for this special opportunity, we will heard the Bible study from our brother Peter Hen. And the translator in this meeting is Sister Novita Ramo. The time is yours. Good morning, everyone. Can you hear me? Selamat pagi Oke. semuanya. Apakah Anda bisa mendengarkan saya? Morning, yes, very nice. Hello from South Korea. South Korea. Oke. Halo dari Korea Selatan. It is very, very cold here. Dan di sini sangat-sangat dingin. Everyone is wearing a jacket that looks like a sleeping bag. Setiap orang menggunakan jaket yang sama seperti yang terlihat seperti sleeping bag. Thank you so much for that inspiring special music. That was amazing. God bless you. Terima kasih banyak untuk lagu pujian yang sangat menginspirasi dan itu sangat-sangat terberkati. Terima kasih. Puji Tuhan. I don't know how you can translate this, but I had a goosebumps when I heard him singing. Ya, dia seperti Felt on my merinding. skin. Beliau katakan beliau merinding ketika mendengarkan lagu pujian tadi. Yeah, amen. Amen to that. Amen. Amin. Hallelujah. Today we have a very special topic. Pada hari ini kita memiliki satu topik yang sangat-sangat istimewa. But first of all, Happy New Year to everyone. Tapi sebelumnya selamat tahun baru kepada semuanya. We are living in a very interesting time. Kita hidup di masa yang sangat-sangat menarik. Ever since 2020, the world is shifting to a different direction. Bahkan sejak tahun 2020, dunia ini mulai beralih ke arah yang berbeda. I am so sorry for this. I have to. 네, 형님. Maaf, saya harus menjawab telepon ini. 제가 지금 호텔에 있고 지금 제가 미팅하고 있습니다. 제가 1시간 후에 끝날 것 같습니다. 그럼 꼭 전화 드리겠습니다. 네네. 예, 알겠습니다. 제가 그러면은요, 강남에서 떠날 수 있는 시간이 한 3시 반쯤 되거든요. 왜냐면 제가 또 강남에서 2시 반에 미팅 있어요. 네. 네, 알겠습니다. 네.
I apologize, everyone. I'm so sorry, but I have to pick Mohon it up. maaf, saya mohon maaf karena saya harus menjawab. Saya harus menjawab. Mohon maaf, saya tidak bisa mentranslate-nya. I cannot translate that one. You may see me differently when you hear me speak Korean, huh? Ya, Anda mungkin melihat saya berbeda ya ketika saya berbicara dalam bahasa Korea. Yeah. And yes, the world is making a major change because of two things. One, pandemic, and the other, blockchain technology. Ya, jadi dunia ini terjadi pergeseran besar-besaran oleh karena dua hal. Yang pertama adalah pandemi dan yang kedua adalah blockchain. One thing is clear, I am not making a conclusion that blockchain is the mark of the beast. Satu hal yang penting yang perlu kita ketahui, tapi saya tidak membuat kesimpulan di sini bahwa blockchain ini adalah tanda binatang. However, it is important for us to be aware of what's happening. Bagaimanapun juga adalah penting bagi kita untuk aware, untuk peka akan apa yang sedang atau sementara terjadi. And as we look at the Bible, thank you. Let me share this Bible verses here. In the book of Revelation, dan ketika kita buka Alkitab kita di dalam buku Wahyu, Revelation chapter 13, Wahyu pasal 13. we are very familiar with these verses. Kita sudah sangat-sangat familiar dengan ayat-ayat ini. And starting from verse 16, he caused all, both small and great, rich and poor, free and bond. Dimulai dari ayat yang ke-16, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. Now, I don't know how you read it in Indonesian Bible, but in English, it says he caused, meaning there is an effort to force people. Ya, di dalam bahasa Inggris, cause ini dia menunjukkan bahwa ini memaksa. Kalau kita dikatakan dalam bahasa kita ini, di ayat yang ke-16, menyebabkan. Kalau cause ini dalam bahasa Inggris lebih ke arah memaksakan. As you can see, the first definition is to make or to do, making people to do. Jadi seperti Anda melihat di sini, terjemahan yang pertama adalah membuat orang untuk melakukannya. Okay, or yeah. So that's the idea. So, and when it says he is referring to the lamb-like beast. So we're talking about a political action. Dia di sini, dia dalam ayat ini adalah merujuk kepada satu kegiatan politika, satu kegiatan politik. Okay, so we're waiting for a government movement or government decision. Jadi di sini kita sementara menunggu pergerakan dari pemerintah atau keputusan dari pemerintah. And since USA is the leader of the world today, and according to Bible prophecy, as we make that conclusion, we're expecting US to make a major decision in the last days. Dan oleh sebab pada saat ini Amerika Serikat adalah pemimpin di dunia ini, negara yang memimpin, dan sebagaimana kita juga melihatnya di dalam nubuatan Alkitab, jadi kita menunggu Amerika Serikat untuk membuat satu keputusan. And it will happen in the US first, and then we believe that the decision that the US make will influence the rest of the world to follow. You see? Dan ini akan terjadi pertama kali di Amerika Serikat, dan
keputusan yang dibuat di Amerika Serikat ini akan mempengaruhi negara-negara di seluruh dunia. Now, it's interesting what follows. It says small and great, rich and poor, free and bond. Nah, menarik di sini apa yang selanjutnya dari ayat ini, apa yang dikatakan selanjutnya dalam ayat ini. Semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. These languages here, small, great, rich, poor, free and bond, Bahasa ini, kecil dan besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba. yeah, these languages are describing a economical situation of the people. Bahasa yang digunakan di sini adalah menggambarkan situasi perekonomian dari banyak orang. Small and great, you can say important people, not so important people. You may say that. Ya, seperti kecil atau besar, Anda bisa mengatakan di sini orang yang penting dan orang yang kurang penting. But yes, that can be applied. But when you read the rest, it says rich and poor right in the middle. Ya, Anda bisa mengatakannya seperti itu, tetapi apabila Anda melihat yang selanjutnya yang ada di tengah-tengah, yaitu kaya dan miskin. And it says free and bond. Kemudian dikatakan merdeka atau hamba. Now, today we don't use the word bond because we don't literally have slaves today. Some countries may have, but generally speaking, we don't have slaves. Pada saat ini, di dunia sekarang ini, kita tidak menemukan kata hamba ya, karena secara umum tidak ada lagi, mungkin ada di sebagian negara, tapi jarang kita akan temui masih berlaku ya hamba ini. Yeah, because the word bond means slave or servant. Ya, karena bond di sini artinya adalah dalam bahasa kita hamba, But atau pelayan. But this particular word, it has a broader meaning. It's interesting. It says literal or figurative, involuntary or voluntary. That's interesting. Jadi, tapi ada yang menarik kata ini, kata akar dari bahasa ini adalah seperti dikatakan di sini literal atau figuratif, volunteer atau sukarela atau tidak sukarela. So you don't have to have chains, chains in Jadi order to apabila be a Anda slave. rantai atau Anda adalah seorang budak, Without chains, it's like you are a slave because you are a servant. ya tidak tanpa ada rantai ini, Anda adalah seorang budak karena Anda adalah seorang pelayan. And if you owe money to a bank, it's like you are a slave. Excuse me, can you please repeat? If Ada you yang owe money, if you borrow money from the bank, apabila Anda berhutang uang, maka Anda adalah budak ya. then it's like you are a slave to pay back. And I'm not saying you cannot never borrow money from the bank for your house or your car, but it's the idea. Jadi apabila Anda memiliki hutang, Anda seperti menjadi hamba kepada mereka yang memberikan pinjaman. Tapi saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak boleh meminjam uang di bank untuk membiayai rumah Anda atau semacamnya, tidak. So what am I trying to say? What I'm trying to say is, according to the Bible, there will be a political movement that influences people on economical level because the language that we see in the book of Revelation. Do you understand? Dan apa yang ingin saya katakan di sini adalah menurut
Alkitab akan ada satu pergerakan pemerintah yang akan mempengaruhi situasi atau status perekonomian dari masyarakat. Before the mark of the beast becomes more religious, worshiping the beast type of thing, before it becomes that, it will begin economically. Sebelum tanda binatang ini menjadi satu hal yang berhubungan langsung dengan kerohanian atau keagamaan, itu akan dimulai dari sisi perekonomian. So, in order to understand final movements, you need to understand how money, how finance, how economy works. Jadi supaya kita bisa memahami pergerakan-pergerakan yang terjadi di bagian akhir atau pergerakan terakhir, Anda harus memahami atau mengerti bagaimana uang atau keuangan dan perekonomian itu bergerak. But I think many church members, they don't think too much about money because they live by faith. Tetapi saya pikir banyak sekali anggota jemaat, anggota gereja yang mereka tidak terlalu banyak memikirkan tentang uang karena mereka katanya berjalan dengan iman. Because the Bible says the love of money is, evil, and the deceptiveness of richness is evil. Because of this, we many times church members, they actually want to stay poor because they don't want to be contaminated by the evilness of money. Ya, karena ada banyak sekali alasan-alasan yang kita gunakan bahwa cinta uang adalah akar dari kejahatan dan keserakahan itu adalah jahat. Jadi kita cenderung untuk tidak mau terkontaminasi dengan kejahatan oleh karena yang disebabkan oleh uang ini. It is true, love of money is the root of all evil. However, adalah benar bahwa cinta akan uang adalah akar dari kejahatan. Tetapi bagaimanapun juga, however, not knowing about how money works in the world is a mistake. To ignore that information is a mistake. Bagaimanapun juga tidak mengetahui bagaimana cara uang ini bekerja, kita mengabaikan informasi mengenai hal ini adalah kesalahan. Because in the Bible does not ignore the value in working hard, working smart, to become wealthy. The Bible does not ignore that. Karena Alkitab tidak mengabaikan bagaimana cara dengan bekerja keras, bekerja cerdas untuk mendapatkan kekayaan. Yeah, and we can have another Bible study on what does the Bible says about how we can become wealthy. Dan kita akan memiliki pelajaran Alkitab yang lain, bagaimana Alkitab menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menjadi kaya, mendapatkan kekayaan. And why we should become wealthy. That's important. Dan mengapa kita harus menjadi kaya? Itu penting. And without the love of money, so that's where it needs to go. Tanpa cinta uang, itu juga perlu. Now, but continuing with the book of Revelation, it says to receive a mark in their right hand or in their foreheads. Nah, kita lanjutkan di dalam buku Wahyu, dikatakan selanjutnya bahwa ayat yang ke-16,
diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. So this economical, it seems to be an economical movement by political power. They were forced people to receive it in their right hand or in their forehead, meaning right hand action, forehead people's thinking. Jadi apa yang terlihat sepertinya aktivitas politikal dalam hal perekonomian ini yang akan ditanamkan atau diberikan ke tangan kanan dan ke dahi. Tangan kanan ini adalah aksi atau perbuatan atau apa yang akan kita lakukan, dan dahi adalah cara berpikir. So they don't care how you follow them because you believe it in the forehead, you believe it, or you just follow them by action. They don't care. All they care is that that the people follow. You understand? You don't have to believe it, just follow, no problem. If you believe it, obviously you're going to follow. You understand? Jadi mereka tidak akan peduli apakah Anda hanya mempercayainya karena itu ada di pusat berpikir, di dahi, atau Anda hanya melakukannya atau melakukan aksi. Bisa salah satu, Anda bisa hanya melakukannya atau beraksi dengan itu, atau Anda mempercayainya. Apabila Anda sudah mempercayainya, maka itu akan diikuti dengan perbuatan. Now in this text, it doesn't really explain what the mark of the beast is in the text. Di dalam ayat ini tidak benar-benar dijelaskan apakah itu tanda binatang ini. Now, we understand what it is as we compare from Book of Daniel and Revelation and other places in the Bible, but in the text, it does not really specifically describe what the mark of the beast is. Kita bisa memahami atau mengerti apa itu tanda binatang dengan mendapatkan informasi membandingkan dari buku Daniel dan buku Wahyu dan di tempat-tempat lain. Tetapi di dalam ayat ini tidak secara spesifik, tidak secara gamblang dijelaskan apa itu tanda binatang. This means the importance in this text is not defining or showing you what it is, the mark of the beast, but what it does. Jadi apa yang penting dari ayat ini adalah bukan apa itu tanda binatang, tetapi apa yang dilakukan oleh tanda binatang itu. And it says, and that no man might buy or sell, save he that had the mark. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-17, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Since we're talking about the mark of the beast, I'm not going to talk about at this time when the Bible says the name of the beast or the number of his name. That's a related topic, it's a related subject, but a different topic. Oleh karena kita berbicara tentang tanda binatang, jadi saya tidak akan membahas nama dari binatang itu atau bilangan dari nama itu adalah berhubungan, tetapi itu adalah topik yang berbeda. We're just focusing on the mark. Kita hanya berfokus pada tanda binatang. Jadi ada nama binatang, ada bilangan binatang ya. Itu adalah pembahasan yang berbeda, dan pada saat ini kita hanya fokus kepada tanda binatang. Without talking about what is mark of the beast, we know the mark of the beast can do this one thing. Tanpa mengetahui nama dari binatang ini atau apa itu tanda binatang ini, tetapi kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa dia bisa melakukan satu hal. It gives people ability to buy or sell. Itu memberikan kemampuan bagi orang-orang untuk membeli atau menjual. This is called
total economic control. Ini disebut pengendalian ekonomi secara total, secara keseluruhan. The Bible used the word, buy or sell. This is a very, very interesting word. Sangat menarik di sini Alkitab menggunakan kata membeli atau menjual. Ini adalah kata-kata yang sangat menarik. The whole economy depends on supply and demand. Keseluruhan perekonomian itu bergantung pada tuntutan dan ketersediaan. It's all about buying and selling. Itu semua adalah mengenai membeli dan menjual. The bloodstream of the earth, of the world is money. Bloodstream atau arus yang paling inti di dalam dunia ini dalam hal ini adalah uang. If the world is human body, money is the bloodstream. Apabila dunia ini adalah tubuh manusia, maka ini adalah peredaran darahnya, aliran darah. And in English, currency, the word currency comes. Mata uang. The word in English, currency means money, right? Dalam bahasa Inggris, kata dari currency atau mata uang ini yang adalah uang. The word currency comes from the word current. It means the flow of water. Ya, Or flow. currency Actually, atau it doesn't have to be water, but flow. ya, currency atau mata uang dalam bahasa Inggris, currency itu berasal dari akar katanya current yang artinya aliran. See, it gives the idea that, money needs to flow, you see? Ini memberi satu pemahaman, satu ide bahwa uang itu harus mengalir. Anda lihat? In order for world to stay healthy, money needs to flow. Agar supaya dunia ini bisa tetap sehat, maka uang itu harus mengalir. Just like how your heart works. Ini sama seperti bagaimana jantung Anda bekerja. I mean, your heart is like buying and selling. Ya, jantung Anda itu sama seperti sedang menjual atau sedang membeli. It buys blood and sells blood. Buy, sell, pom pom, pom pom. Itu sementara menjual darah dan juga membeli darah. Seperti itu bergantian. Are you understanding what I am trying to compare? Apakah Anda bisa memahami apa yang saya coba untuk bandingkan? With this idea, if the money doesn't flow easily, dengan ide atau pemahaman ini, apabila uang ini tidak mengalir dengan mudah, there will be problem. maka akan ada masalah. Yeah. If the blood decide not to flow certain part, you have diabetes. Yes? Apabila darah tidak bisa mengalir ke satu bagian tertentu, maka akan ada masalah dengan tubuh Anda. I'm not a doctor, but I'm sure there are some doctors here know better than me. Ya, saya bukan seorang dokter, tapi mungkin ada yang dokter di sini yang bisa lebih tahu lebih baik daripada saya. And according to Ellen G. White, perfect circulation means perfect health. Dan menurut Ellen White, sirkulasi yang baik itu akan memberikan satu kesehatan yang baik. Same thing with the money. Hal yang sama berlaku dengan uang. Okay, back to Book of Revelation. Oke, kembali ke buku Wahyu. As you can see, the first time the mark of the beast topic is introduced, it is introduced with the idea of economical control.
Sebagaimana yang Anda bisa lihat, pertama kalinya tanda binatang ini diperkenalkan di dalam Alkitab itu dihubungkan dengan pengendalian perekonomian. Now, and as you can see, Dan sebagaimana Anda bisa lihat, many small people, gray people, rich people, poor people, free people, bum people, many of them will accept because they think this is a good thing. dan Anda bisa lihat di sini bagaimana orang besar, orang kecil, orang miskin, orang kaya, merdeka atau hamba, banyak dari mereka akan menerima hal ini karena mereka percaya bahwa ini adalah hal yang baik. So when they accept this mark, Jadi ketika mereka menerima tanda ini, some people, they accept it because they believe in the identity of the beast. They believe in the power of the beast. beberapa orang menerima hal ini karena mereka percaya identitas dari binatang ini. They literally from their heart, from their mind, they worship the beast, and they were accepted, right? Dan mereka benar-benar dari pemikiran mereka, dari hati mereka, mereka menyembah binatang ini. However, many people will accept this because they think this is the right thing to do, economically speaking. Tetapi bagaimanapun juga banyak orang yang menerima hal ini karena mereka berpikir bahwa ini adalah hal yang paling benar untuk dilakukan secara ekonomi. So, in order for majority of the people, they allow something to control them. In other words, please, before they can accept this control, they have to have, let me put it this way. In order to accept this, there needs to be a disaster. In time of disaster, people are willing to give up their freedom and accept control. Nah, supaya ini bisa terjadi, harus ada satu malapetaka atau musibah. Dan pada saat-saat seperti itu, pada saat malapetaka atau musibah ini terjadi, orang-orang akan menyerahkan segalanya dan mereka akan memberi diri untuk dikendalikan. And this is my opinion based on my observation of the Bible. Dan ini pendapat saya berdasarkan pengamatan saya dari Alkitab. I assume, my opinion, that there will be a major economical crisis before this mark of the beast is going to be a strong movement. Jadi menurut pendapat saya akan ada satu kejadian yang luar biasa yang akan terjadi sebelum semuanya ini terlaksana. Okay. I hope you are understanding Revelation chapter 13, verse 16 and 17 a little better. Saya harap Anda bisa memahami Wahyu pasal 13 ayat 16 dan 17 dengan lebih baik. Then the question is this related to cryptocurrency and blockchain? Dan kemudian pertanyaannya adalah apakah ini semua berhubungan dengan cryptocurrency atau blockchain? Okay. Now then, we have to go to a different topic now. Kita harus pergi ke topik yang berbeda sekarang. Let me show you another screen. Saya akan menunjukkan screen yang lain. Okay. Now, right now, when I speak, it's going to sound like I'm talking completely a different topic.
Pada saat ini ketika saya berbicara, ini kedengarannya seperti saya sedang membicarakan topik lain yang benar-benar berbeda. But at the end, I will show you my opinion how they can be connected. Tetapi pada Or not connected. Connected or not connected. pada bagian akhirnya saya akan menunjukkan kepada Anda apakah ini berhubungan atau tidak berhubungan. Okay. We need to understand, they call it the fourth wave. Kita harus mengerti apa yang mereka sebut dengan gelombang keempat. I'm talking about industrial revolution. Saya berbicara tentang revolusi industri. Okay. Industrial revolution 1, first, second, third, and 4. Ya, ada revolusi industri 1, yang kedua, ketiga, dan keempat. The first one, it happened more than 200 years ago with steam engine. Yang pertama terjadi sekitar 200 tahun yang lalu dengan mesin uap. Okay. And then somewhere in 1800, the second wave of industrial revolution with massive production, manufacturing technology. Dan kemudian pada waktu tertentu di tahun 1890-an terjadilah revolusi industri yang kedua ditandai dengan adanya pabrik atau produksi besar-besaran dari pabrik-pabrik yang ada. And then the third wave came when the computers were invented somewhere in 1960 and 70s. Dan sekitar tahun 1960-an, 70-an, kemudian datang gelombang yang ketiga itu di dalam bidang komputer. And then around 1990 and 2000, things became even much better with internet. Dan kemudian sekitar tahun 1999 sampai 2000, segala sesuatu hal-hal menjadi lebih baik dengan munculnya internet. And right now, we are living in the fourth industrial wave. Dan pada saat ini kita sementara hidup di dalam gelombang yang keempat dari industri. And we're about to enter into, some people call it, the Industrial Revolution phase number 5 soon. Dan kita akan menuju kepada satu yang beberapa orang menyebutnya fase yang kelima, yaitu revolusi industri kelima. This is also very interesting compared to the time of the end from 1798. Ini juga sangat menarik kalau kita membandingkannya dengan zaman akhir 1798. Every industrial revolution created a shift to the direction of how the world is moving to. Setiap revolusi industri ini menyebabkan satu peralihan ke arah mana dunia ini akan berjalan. Every time it made the human work, easier, faster. Setiap masa itu membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. And this is another chart to show the industrial development. Ini adalah bagian yang lain yang menunjukkan bagaimana perkembangan dari industri-industri ini. But what I want to show you, as you can see, the movement is going from the hardware. When I say hardware, meaning like physical, mechanical devices, to, as you can see, third and the fourth, digital developments, software. Ya, tapi apa yang ingin saya tunjukkan kepada Anda ini adalah bahwa industri itu dia beralih dari yang tadinya hardware atau perangkat keras, kemudian beralih perlahan-lahan menuju ke digital atau software atau perangkat lunak.
for a moment, don't think about Mark of the Beast. Just look at this development, and you can, as a human, honestly say, wow, this is great. Ya, untuk sementara mari jangan dulu berpikir tentang tanda binatang, tapi mari kita lihat perkembangan dari bagan yang menunjukkan perkembangan ini, dan kita sebagai manusia kita akan melihat, oh ini bagus. Maybe some of you are thinking, oh, this sounds like a Terminator. The world will be controlled by robots. Oh, tapi Or mungkin that's the Mark of the Beast. mungkin sebagian dari Anda akan berpikir, oh ini seperti Terminator ya, dunia ini nanti akan dikendalikan oleh robot, dan itu mungkin akan menjadi tanda binatang. No. Don't go there. That's not it. Just you have to understand it separately and trying to figure out if there's a connection or not. Okay? Oke, jangan berpikir ke arah situ, tapi Anda harus memahami ini secara berbeda, dan mari kita lihat apakah ini berhubungan atau tidak. Now, this is another chart to show the industrial revolutions. Ini adalah bagian yang lain yang menunjukkan perkembangan dari industri ini. And what I want to show you is that in the first industrial revolution, it helped the various cities. Ya, jadi apa yang ingin saya tunjukkan bahwa di dalam revolusi industri yang pertama pada fase awalnya ini adalah membantu dengan berbagai atau ada beberapa kota. You mean some cities? Yeah, just cities. Ya, kota-kota. And then the next wave came. It helped the regions. In other words, it became bigger. The influence became bigger. Dan kemudian jadi kalau di fase yang pertama itu hanya mempengaruhi satu kota, di areanya itu satu kota. Pada bagian yang kedua atau fase yang kedua itu akan efeknya mempengaruhi satu area, satu wilayah. And the third and the fourth, now you can see it has a global influence because it's a digital, it's a software, it's a network. Ya, dan pada fase yang ketiga dan keempat itu pengaruhnya adalah secara global atau mendunia, karena ini adalah digital atau software. Jadi dia pengaruhnya terasa di seluruh dunia. So this means the world is becoming as one. Dan ini artinya dunia ini menjadi satu. And I know some of you may feel like, oh, this is the Tower of Babel. Run, this is dangerous. Ya, mungkin saya mengerti sebagian dari Anda mungkin akan berpikir, oh ini adalah Menara Babel, kita harus lari, ini berbahaya. Please, don't think digital technology is pure evil, okay? It's not. Tolong jangan berpikir bahwa teknologi digital itu adalah murni adalah satu kejahatan. Tidak. If you think digital technology is evil, please don't use cell phones. Apabila Anda berpikir bahwa teknologi digital ini adalah satu kejahatan, maka tolong jangan gunakan handphone. Can evil entities use digital technology? Yes. Apakah si jahat ini bisa menggunakan digital teknologi? Iya. Will evil power use cryptocurrency and blockchain for enforcing the mark of the beast? Apakah nantinya kuasa kejahatan akan menggunakan cryptocurrency dan blockchain untuk memaksakan tanda binatang? Me? I don't know. Bagi saya tidak tahu. But is it possible for them to use it? Tapi apakah mungkin bagi mereka untuk menggunakannya? I have to say it's possible. Saya harus mengatakan itu mungkin. But what is interesting is this. Tetapi apa yang menarik adalah ini. The mission of the blockchain. Misi dari blockchain is actually anti-mark of the beast. Pada dasarnya, pada kenyataannya adalah anti atau berlawanan dengan tanda binatang.
Because Mark of the Beast is all about control. Karena tanda binatang semuanya adalah mengenai kontrol atau pengendalian. Like one entity control the whole world, you see? Seperti satu entitas yang mengendalikan seluruh dunia. But the blockchain Tetapi blockchain is giving power and control to every individual. So it's the opposite. adalah memberikan kemampuan atau kekuasaan bagi setiap individu. Jadi ini sama sekali berlawanan. I think we have to have part 2. Saya rasa kita harus kita harus punya bagian yang kedua. And the part 2, I promise you, it will be for free. Dan bagian yang kedua saya berjanji bahwa itu gratis. But there's so much more information to share, as you can see. Ya, jadi ada banyak sekali informasi yang ingin saya bagikan seperti yang bisa Anda lihat di sini. What is I can go into much more details about the blockchain. Saya akan bisa memberikan informasi yang lebih detail mengenai hal ini di dalam bagian yang kedua. Yeah, but I like to keep my presentation just 1 hour. Tapi saya mau membuat pemaparan saya, presentasi saya ini hanya sampai 1 jam. Yeah. So I owe you part 2. Jadi saya berhutang kepada Anda bagian yang kedua. You are in a bond, slave. I'm a slave. I'm a slave to you. Because you owe something. I will, in English, send a nice video that explains about what blockchain is to Glenn, and he can share that with the rest of you, so you can get a pretty good idea what blockchain is. And my personal opinion is a fantastic technology. Saya akan mengirimkan satu video dalam bahasa Inggris kepada Pastor Glenn, dan Pastor Glenn bisa membagikannya untuk Anda semua. Dan video ini, menurut pendapat saya, ini adalah satu hal, di situ Anda akan memahami apa itu blockchain sesungguhnya. Dan bagi saya, menurut pendapat saya, blockchain ini fantastis. Okay. If you have any questions, I can take 2 questions. Apabila Anda punya pertanyaan, saya akan menerima 2 pertanyaan. Oke, terima kasih untuk presentasi. Thank you for your presentation. And sekarang kami berikan kesempatan kepada saudara-saudara, jika ada yang mau untuk bertanya, kami berikan kesempatan. Jadi part 2 next week. Okay. Next week, it's possible. Ya, jika memungkinkan kita akan ada part 2 minggu depan. Oke, dipersilakan kepada saudara-saudara jika ada pertanyaan, kami berikan kesempatan. Silakan. Richard? Very much, Pastor. Hi, how are you? Ya, Happy New Year. Happy New Year. silakan, Pendeta Yani. Menarik untuk pembahasan yang sudah dibahas tadi dalam buku Wahyu pasal 13 ini. Jadi It is interesting what we talk in the book of Revelation chapter 13. berhubungan dengan tanda binatang ini sudah berhubungan dengan tanda binatang, kemudian dengan
pembelian tadi kan, mana In kita connection with the mark of the beast, and then it is also connecting with the buying and selling. apakah lewat I'm listening. ketika Keep talking, okay? kita secara langsung saat ini membeli software dan segala macam itu, apakah kita sementara mempraktekkan juga untuk menerima ini tanda binatang ini? Thank you. When we are buying software or something digital, are we also participating in this buying or selling or in accepting the mark of the beast? Apakah seperti itu, Pastor? Pertanyaannya, apakah kalau kita sekarang ini bertransaksi, kemudian kita sudah ambil bagian di situ? Apakah itu maksudnya bertransaksi dalam hal pembelian digital? Amun, jangan sampai saya salah untuk menerjemahkannya. Atau apakah apabila mungkin langsung di English-kan supaya bisa beliau langsung mengerti? Metaphors apa itu? Boleh diulangi pertanyaannya tadi supaya bisa Jadi ditranslatekan. apakah dengan kita membeli software atau digital ini secara langsung kita juga sudah terjun kepada menerima ini tanda binatang ini? So the question is, if we are buying software or digital thing, are we secara langsung, are we participating in this? Automatically, we are participating in the accepting the mark of the beast. That's the question. I hope you can understand. Yes. Thank you for the question. And Ya, terima kasih pertanyaannya. the answer is no. Dan jawabannya adalah tidak. Right now, you can buy digital things, or you can basically buy anything, sell anything today, and you are not participating the mark of the beast. You are not. Ya, pada saat ini Anda bisa saja membeli apa saja, membeli digital atau apapun itu, software, tapi tidak secara langsung, tidak berpartisipasi dalam menerima tanda binatang itu. Mark of the beast, it has economical element. Tanda binatang memiliki elemen ekonomi. It has economical element, but it also has a religious element too. So we need to understand that as well. Tetapi itu juga memiliki aspek atau elemen religius atau keagamaan. Jadi kita harus memahami akan hal itu. And we can go into a deeper explanation on that next time. But we need to understand this digital development, both in a very good way, and then also how it can influence us in a very bad way. Ya, kita akan memahaminya dengan lebih baik pada waktu yang akan datang. Tetapi kita harus pahami dulu bahwa perkembangan digital ini dia memberikan dampak yang sangat baik dalam kehidupan kita. Tetapi juga ia benar bahwa itu bisa memberikan dampak yang buruk di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus pahami itu. Richard Tantrisina had a question. I think he has his hand. Okay, thank you very much. Permisi, boleh ada pertanyaan? Ya, silakan. Boleh. Kalau, halo? Oke, silakan. Nanti sesudah Ya. ini Saudara Richard Tantrisna. Oke, silakan. John. Terima kasih. Saya mau tanya, kalau blockchain itu kan adalah teknologi terdesentralisasi dan cryptocurrency itu berjalan di atasnya. Nah, NFT juga itu berjalan di atasnya. Nah, kalau sudah jalan kompleks semua, otomatis akan shift ke metaverse kan?
teknologinya, itu kira-kira sekitar berapa tahun lah kalau dilihat dari dari teknologi yang ada sekarang. Itu kita akan akan pindah ke metaverse. Kan ini sudah jalan baik kan ini sistem blockchain. Tinggal sedikit lagi. Kira-kira boleh berapa lama lagi? Berapa tahun lah akan ke metaverse itu akan melihat teknologi yang ada sekarang. Oke, nanti kalau misalnya Bro Junaidi, kalau misalnya saya kurang tepat menerjemahkan dalam bahasa Inggris, tolong dibantu. So the question is, as far for now, the cryptocurrency and also the blockchain is running well for now. And then, so the question is, how long the time is needed so we can go and shift to the metaverse? Thank you for the question. In your opinion, how many times, how many years from now that we are changed or shifting to metaverse? Thank you for your question. Terima kasih untuk pertanyaannya. And sounds like you have understanding of what's going on in the digital world. Sepertinya Anda terdengar sudah memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai dunia digital. But I worry that the rest of the people on Zoom, many of them do not understand what you're asking. Tetapi saya khawatir banyak orang yang lebihnya yang ada di Zoom ini tidak mengerti dengan apa yang Anda tanyakan. And we can talk more about that next time, but my answer to you, kita bisa akan membicarakan lebih banyak lagi tentang itu pada waktu yang akan datang, tetapi jawaban saya bagi Anda, I think it's going to take another 4 years in order for us to see full engagement in metaverse. menurut saya itu membutuhkan waktu sekitar 3-4 tahun dan kita akan benar-benar terhubung langsung atau terlibat langsung dengan metaverse. Metaverse akan akan berlaku. Metaverse akan berlaku secara umum dalam 3 atau 4 tahun. Yeah, that's another major topic. Ya, ini adalah satu topik pembahasan besar yang lainnya. I'm thinking more than 2 questions, but there's a question on the chat. Does Muslim world has something to do related to Mark of the Beast about buying and sell? Ya, ada pertanyaan di chat, apakah dunia muslim memiliki satu hal yang terhubung dengan membeli dan menjual berdasarkan apa yang ada di chat kita ini? According to the Bible, most likely they can they will participate in the movement but not initiator. And according to the Bible prophecy, I don't think they are the initiator. They may follow, but not the one that is creating that. Menurut Alkitab yang kita bisa pelajari adalah mereka akan terlibat, tetapi mereka bukan yang pertama memulainya. Yeah. Somebody asked, can you suggest which cryptocurrency is the best to invest? Ya, ada yang bertanya cryptocurrency apa yang merupakan investasi terbaik saat ini? I am not your financial advisor. Saya bukan financial advisor Anda atau penasehat keuangan Anda. Somebody says buy Peter's coin. Yes, yeah. If I create a coin, please buy that one, okay? Should I translate that? Yeah, you can translate that. Ya, kalau Anda bertanya kepada saya akan menganjurkan untuk membeli medal koin. Yeah, maybe I should create Bible or coin. Mungkin saya akan menciptakan Bible or a coin. There are 2 participants. Raise hand. Yeah, raise your hands. We have Richard and Unsen. I think Richard, you've been waiting for a long time. Richard, please ask your question. Silakan.
Can I use in English or just Indonesia? Yeah, you Please mention use. in English, please. No, wait. No. Use bahasa so everyone can understand. So I think it's better he use English Oh, and okay. then he translate it in Bahasa so Okay. you can understand Okay. the question. Okay. Go ahead. My question is the function of the making the cryptocurrency is the government didn't have a business to to inject the money, making the value is high or the low, and not have the the state in Indonesia is a crisis. So like in 1998, there's a crisis in Indonesia. The impact of because of the US dollar is higher better than Indonesian rate. Because of that, the money of Indonesia is very unstable, and because of that, they have an idea to making the cryptocurrency, because the cryptocurrency making the stable, and who can handle that currency, or who can handle the value of the currency, because of buy and sell, same like you said. If the market they have many buying, it means the price or the value of that cryptocurrency is will higher. And who have a business of this one, because all of them they have like me, you, and all of the participants in the Zoom, they have cryptocurrency. What my question is, why you making why you making the Zoom meeting of the cryptocurrency and the end of the related of the end of the, maybe you said maybe like the cryptocurrency will making the 1 year one word, united. I understand about this one, but to making the one word like that, it mean people must at least handle the cryptocurrency as at least more than 50%. People of the in the world handle of 90%. So the people will understand, and the people want need to buy and sell using this cryptocurrency. If the mark of the beast of the all or the government didn't making the business of this one, how possible they push people buy or no buy without that cryptocurrency? My first question. And the second one is how I know this area or this digital area is must come. If not, I think Bible will false. Wrong, because Bible said the world will united. It means the idea of the internet is now is correct, and the idea of one currency maybe now is correct. My question is, if the how to say, if the world must united like that, it means no no country, just one country. Because if you united all of them, it's mean the nation is no more, just one, and they will serve, or they will pray, or they will believe one God. Is the Lucifer, something like that. Thank you for your question. Can I Indonesian or no? Ya, mungkin bisa diringkaskan pertanyaannya dalam bahasa Indonesia. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia pertama itu mengenai cryptocurrency sendiri. Di cryptocurrency itu kan sendiri kan sebenarnya diciptakan untuk pemerintah tidak boleh mencampur adukan dengan mata uang digital, maksudnya gitu. Mata uang, kenapa? Itu kasusnya sama kayak di tahun 1998, di mana karena mata uang itu sendiri ada impactnya dengan
ekonomi sehingga mengakibatkan kita di 98 itu di Indonesia terjadi krisis moneter, krisis besar-besaran lah. Dan itu yang mereka yang bikin idea atau bikin ide tentang cryptocurrency ini adalah cryptocurrency ini diciptakan bukan untuk pemerintah sebenarnya, lebih ke individual, siapa yang pegang, siapa yang mau beli, siapa yang mau simpan, dan itu tidak memaksakan supaya harus digunakan gitu. Sementara Pak Peter Han ini sendiri, pendeta Peter Han sendiri membuat judul dalam meeting ini adalah akhir dari dunia dengan dikomunikasikan dengan cryptocurrency. Nah, itu menjadi sesuatu yang menurut saya sih agak bagaimana ya. Saya juga bingung mau menjawabnya. Tapi maksud saya adalah, pertanyaan saya adalah bagaimana hubungannya gitu. Karena kan itu kan cryptocurrency sebenarnya adalah personal gitu. Jadi kalau seandainya mau membuat dunia itu menjadi satu benar-benar, harusnya at least ada 90% manusia di bumi ini yang memegang cryptocurrency sebanyak itu. Kalau seandainya cuma baru pegang 30% atau 20%, saya rasa sih agak susah untuk memaksakan mereka untuk menggunakan satu mata uang, yaitu cryptocurrency. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya adalah, kalau seandainya yang kedua itu kalau seandainya uang itu digunakan, tunggu dia jawab dulu lah, saya agak bingung tadi. Oke, mungkin dijawab dulu pertanyaan yang pertama ya. Can you get the question, Peter? First question. Yes. Just as you said before that it is anti-mark of the beast. So maybe the question is about how can the personal thing that versus the I think you understand. You understand the question, yeah? Yeah, I think so. If I'm missing anything, you let me know. But, Yes. First of all, pertama-tama, we're having this presentation because Pastor Glenn asked me to do this presentation. Jadi ada pertemuan ini oleh sebab Pastor Glenn yang meminta saya untuk mengadakan pertemuan dengan judul ini. Okay, and then number two, I personally, I don't think government is behind all cryptocurrency development. Jadi menurut saya secara pribadi, saya tidak berpikir bahwa pemerintah ada di balik semua adanya cryptocurrency ini. I have a recently governments are trying to create their own cryptocurrency because it's already being used by regular people. So actually government is following the regular people. Belakangan ini sebenarnya pemerintah itu sedang membuat cryptocurrency-nya mereka sendiri, oleh sebab ini sudah digunakan oleh orang-orang biasa. Some people Jadi say hanya mengikuti. Some people say blockchain cryptocurrency technology, it was a secret government plan long time ago. Ada yang mengatakan bahwa blockchain teknologi cryptocurrency ini adalah satu program proyek rahasia dari pemerintah yang sudah ada sejak lama. I don't know. I don't think so, but I don't know. I don't think so. Saya tidak berpikir demikian, tapi saya tidak tahu. Because as far as I can observe, the technology is actually against central control. Ya, sebab sejauh apa yang saya bisa amati dalam teknologi ini adalah berlawanan dengan pengendalian terpusat. It's really for the people, not for it's really for the idea is decentralization rather than centralized system. Ya, idenya adalah justru desentralisasi, bukannya terpusat tetapi terpisah-pisah, secara individual desentralisasi. However,
Bagaimanapun juga, in the last days, di masa-masa hari-hari terakhir, the mark of the beast, tanda binatang when it will be enforced, akan dipaksakan. it is very possible Dan sangat mungkin that they will use some type of digital technology to process the mark of the beast. That's very possible. I'm not 100% sure, but that's very possible. dan sangat mungkin prosesnya itu akan dimulai dari digital teknologi. Akan berlangsung, akan dibuat dengan digital teknologi. Itu sangat mungkin. Is it going to be cryptocurrency, blockchain? I don't know. Apakah itu itu adalah cryptocurrency atau blockchain? Saya tidak tahu. Is it possible? It is possible. Apakah itu mungkin? Ya, itu mungkin. And we can go a little more details about that next time. Dan kita bisa membahas lebih detail lagi mengenai hal itu pada pertemuan selanjutnya. But I don't think we should be afraid to use blockchain, cryptocurrency, digital technology today because of the future. No. I think we should, because this is technology itself is incredible. It's fantastic. Tapi saya tidak berpikir bahwa kita harus takut untuk menggunakan industri digital pada saat ini karena kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Karena menurut saya digital teknologi ini sangat luar biasa pada saat ini. Did I answer his questions? Apakah saya cukup menjawab pertanyaan ini? Yes. The first question is the point is decentralisasi and centralisasi. Thank you. Now I understand, because what I want to say is if you related the topic of in your Zoom, it means you understand the central cryptocurrency help people, the SDA people to avoid making the government centralization. But my second question is how maybe the part of your Zoom meeting part number 2 maybe, because how possible because if you wanna push the people to buy or sell with the cryptocurrency or the one united crypto or one united currency, at least the people in the world must using the cryptocurrency is 90% or 100. Yeah. I understand. Let me answer, because the rest of them heard the second question. The second question, first of all, let me say, the world does not need to come together as one, exactly, how can I say, as one nation. That doesn't have to be. Ya, jadi untuk pertanyaan yang kedua, dunia ini tidak harus menjadi satu kesatuan atau satu negara. Okay, because in Revelation chapter 17, karena di dalam Wahyu pasal 17, it depicts this beast with many heads. Ini adalah satu gambaran mengenai satu binatang dengan banyak kepala. And one of the beasts has many horns. Dan one of the head has many horns. Dan satu dari kepala binatang ini memiliki tanduk. And then those horns, the 10 horns are 10 kings. Dan 10 tanduk ini berarti 10 raja. But they are united as one mind. Tetapi mereka bersatu di dalam satu pikiran. So the question is, jadi pertanyaannya adalah, are we going to have a one currency? Apakah kita nantinya akan memiliki satu mata uang? Maybe. Mungkin. But not necessarily. Tetapi itu bukanlah hal itu yang penting. There can be many currencies. Bisa jadi ada banyak mata uang. But if they create a system, tetapi jika mereka menciptakan satu sistem,
that allows many currencies to use in the same channel is not considered one currency, but it's considered a global, currency movement. Ya, jadi mereka menggunakan itu sistem bukan satu mata uang, tetapi semua mata uang itu bisa bergerak di dalam satu sistem, menjadi satu global mata uang yang bisa berjalan bersama dalam satu sistem. Right now, Dan pada saat ini, Bitcoin, just Bitcoin alone, hanya berbicara tentang Bitcoin saja, has much money, or maybe equal, about the same as like major banks in the world today. nilainya itu bisa setara dengan bank-bank besar di dunia saat ini. What am I trying to say? Apa yang ingin saya coba katakan? Just Bitcoin alone, Hanya Bitcoin saja, it created a major new currency movement in the world. telah mengakibatkan pergerakan mata uang yang luar biasa, yang besar di seluruh dunia. And the government has no control over it at this time. Dan pemerintah tidak memiliki kendali apa-apa mengenai hal itu pada saat ini. They try to make policies and regulations to control it, but it's not easy. It's very difficult. Mereka berusaha untuk membuat satu kebijakan atau satu peraturan mengenai hal itu, tetapi tidak mudah. So it's going to be very interesting. Jadi ini akan menjadi sangat menarik. Like I know some countries, they are trying to create their own cryptocurrency, but it's not decentralized, it's centralized. Karena saya tahu ada juga beberapa negara yang mereka mencoba untuk membuat, mereka punya cryptocurrency-nya sendiri, tetapi justru bukan desentralisasi, justru mereka akan terpusat, sentralisasi. Centralized cryptocurrency does not have the purpose of why cryptocurrency was created. Oh, jadi cryptocurrency yang terpusat itu justru tidak memiliki tujuan, tidak sejalan dengan tujuan mengapa cryptocurrency ini diciptakan. We will talk more about that next time. Ya, kita akan membicarakan lebih banyak tentang hal itu di waktu yang akan datang. But he asked a question, do you have to have 90% of the world to follow, or even 100% in order to, have the control? The answer is actually no. Ya, jadi jika tadi ditanyakan apakah harus sampai 90% atau bahkan 100% semua orang itu di dunia menggunakan cryptocurrency, jawabannya adalah tidak. Just think about, for example, Indonesia. Jadi coba pikirkan misalnya Indonesia. What's the population? Berapa populasinya? I think it's like 250 million. Am I right? 250 juta. Ya. Yeah. Yep. And the question is, how many people they vote for new president? Dan pertanyaannya adalah berapa banyak dari mereka ini yang memilih untuk pemilihan presiden? How many? Like 50 million people they vote? Do you know? Ya, I don't know. berapa? Ada yang tahu kira-kira berapa? Apakah dari 250 juta orang ini, apakah mereka semua memilih atau hanya mungkin 50 juta orang yang memilih? Like America, we have I think around 350 million people. Ya, seperti di Amerika kita kira-kira ada 350 juta orang. But maybe only 70 or 80 million people vote. Tetapi hanya sekitar 70 atau 80 orang yang mengikuti pemilihan, And the yang rest of the memberikan people, suaranya. and the rest of the people, they just follow the decision of 60, 70 million people. You understand? Dan sisanya yang lebih banyak itu, orang-orang yang lebih banyak, justru mereka hanya mengikuti apa yang dilakukan atau apa yang diputuskan oleh 60 atau 70 juta orang itu. So that's about 20 to 25%, maybe 30%.
Dan ya itu hanya sekitar 20, 25 atau mungkin 30% saja. That's a small. Itu angka yang sangat kecil. So the total world movement can happen if you have 22, 25%, 30% follow. Then Jadi pergerakan dunia ini bisa terjadi walaupun hanya 20-30% orang yang mengikutinya. okay. Unsen is the last question. Unsen Salomo Pangaribuan. The last question. Unsen Salomo Pangaribuan. Pangaribuan adalah orang terakhir yang akan bertanya pada saat ini. Baik, Yang lain terima bisa kasih. Oke, thank you. Ya, saya hanya bertanya, tadi kan dikasih tahu di ayat itu yang dibacakan bahwa tanda binatang itu tidak dikasih tahu tanda binatangnya apa. Tapi bagaimana tanda binatang itu bekerja menyebabkan umat manusia di bumi ini, itu jelas terkait dengan jual beli ya. Nah, jadi saya mau tanyakan bagaimana proses tanda binatang itu dikenakan pada tiap-tiap orang. Kan tadi dikatakan dikenakan pada tangan kanan dan dahi ya. Pada tangan kanan dan dahi, mereka menerima tanda itu pada tangan kanan dan dahi. Bagaimana proses itu berlangsung sehingga tiap-tiap orang menerima tanda itu? Bagaimana prosesnya itu? Satu. Yang kedua, satu dulu saya terjemahkan ya. So the question is, as we read the text in Revelation 13 verse 16 and 17, it didn't say about the name of the beast. It didn't say what is the mark of the beast, but what it does. So the question is, how is the process so the mark of the beast will be given to the right hand and in the forehead? How is the process that we receive or someone accept the mark of the beast? That is the question number 1. And then there is the next question. Ada pertanyaan yang kedua? Ya, pertanyaan kedua, di ayat sebelumnya diberitahukan orang-orang di bumi ini tertipu dan mereka mendirikan patung binatang itu. Jadi ada patung yang didirikan buat binatang itu juga. Jadi pertanyaan saya, bagaimana patung ini dengan tanda binatang ini mempunyai bekerja dan bagaimana koneksinya? So in the text before in the verse 15 there are ayat 15 ya. Boleh diulangi lagi, mohon maaf. Saya coba carikan bahasa Inggrisnya. Itu di ayat berapa? Ayat 15 kali ya. Ya, jadi pertanyaannya adalah sudah nangkap pertanyaannya ya? Iya, boleh diulangi kembali, mohon maaf, diulangi lagi. Oke. Dikatakan di ayat sebelumnya bahwa mereka yang diam di bumi tertipu sehingga mereka ini membuat patung bagi binatang itu. Jadi sekarang kita lihat ada patung binatang, ada tanda binatang. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana patung binatang dan tanda binatang ini mereka bekerja dan koneksinya bagaimana? Okay. So in the verse before, in the 14 and 15, there are image of the beast, and then the beast itself. So the question is how the image and the beast is working together, and what is the relation of the beast and the image of the beast? The mark of the beast, image and the mark. Of the beast and the image of the Yeah. beast. Yeah. That's Very, the question. very, very good question. Pertanyaan sangat bagus. Let me answer the second question first and the first question second. Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu, kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang pertama. Before we have the mark of the beast, sebelum kita mendapatkan tanda binatang, there needs to be formulation of the image of the beast. Like formulation meaning making the image of the beast first. Harus ada satu proses pendirian atau pembentukan patung dari binatang. And what is the image of the beast?
Dan apakah ini patung dari binatang ini? Image of the beast is simply a political entity Patung binatang ini adalah satu entitas politik that can enforce religious law. yang bisa memaksakan satu hukum keagamaan, Especially bringing together church and state. khususnya terlebih khusus adalah menyatukan agama dan pemerintahan. So before we see Mark of the Beast happen, Jadi sebelum kita melihat tanda binatang ini terjadi, or just before that, there is a economical control. You see, economical control with the Mark of the Beast. You see, ya sebelum kita lihat terjadinya kontrol ekonomi ini, but before that, a major political power namun sebelumnya ada satu kekuasaan politik yang besar exercising religious action. Like politics is strongly combined with religious regulations. Yang mempraktekkan kuasa keagamaan. Jadi ada political power yang mempraktekkan kerohanian atau kuasa keagamaan. This is what we call the combining between the state power and ecclesiastical power. Jadi ini adalah apa yang kita sebut dengan bersatunya pemerintah dan gereja. And this right now and this is also called the healing of the wound. Dan proses ini, kalau kita pelajari, ini adalah satu proses bagaimana luka parah itu mulai sembuh. And this is taking some time. Dan ini membutuhkan waktu. I don't know how long. Saya tidak tahu berapa lama. But as we begin to see this strong, dan ketika kita mulai melihat ini terjadi menjadi semakin kuat, then we can expect economical control. Di saat itulah kita bisa mengharapkan munculnya pengendalian ekonomi. But my opinion. Tetapi menurut pendapat saya, I might be wrong. Saya bisa saja salah. But before economical control, tapi sebelum ada pengendalian ekonomi, I think there will be a major disaster. Harus ada bencana yang sangat luar biasa. That people are willing to give up their freedom. They are accepting control because it feels safe for them. Do you understand? Di mana orang-orang akan dengan sukarela menyerahkan kebebasannya dan menerima kontrol atau pengendalian oleh sebab mereka berpikir bahwa itulah cara yang teraman. Apakah Anda bisa mengerti? And you ask me, what's the process of receiving the mark of the beast in my right hand, in my forehead? What's the process? How? Dan kemudian Anda bertanya, bagaimana prosesnya saya bisa menerima tanda binatang itu di tangan kanan dan di dahi? Bagaimana prosesnya? My best answer? Jawaban terbaik saya? I don't know. Tidak tahu. That is the nature of prophecy. Itu adalah alamiahnya nubuatan. The prophecy only gives you the major pillars. Ya, nubuatan hanya memberikan tiang-tiang utamanya yang besar. In between, dan di antaranya, God says, walk by faith. Tuhan katakan berjalanlah dengan iman. That's how it is in every prophecy. Dan itulah yang terjadi, bagaimana terjadi di setiap nubuatan. You understand? Good. Bagus. Apakah Anda mengerti? Bagus. Good. Bagus. Thank you. Oh man. Hi, good morning. Can I share something about the process? I just want to share 2 minutes or 3 minutes. Perhaps this will be useful.
I don't know it's going to be useful or not. Okay, it's okay then. If not, I'm not sure. I let Pastor Glenn. I don't know. I with all respect, I'm not sure. Pastor Glenn. Yeah. Okay. It's okay. It's okay? Yeah. He can It's share? okay. Go ahead, share. Yeah. Okay, go ahead. halo Pastor, thank you for the opportunity. Mungkin saya pakai bahasa Indonesia aja kali ya. Saya Inggris aja, Kak. Inggris ya langsung. Supaya mungkin bisa ditranslate supaya nggak waktunya panjang. Nanti setelah itu ditranslate ke Indonesia. Oh, oke. Saya cuma mau I just want to share that how the process is because I live in China right now. Saya hanya ingin membagikan bagaimana prosesnya karena saat ini saya tinggal di Cina. And I experienced the transition between the cash money into the digital money. Dan saya mengalami bagaimana perpindahan dari uang cash, uang tunai ke uang digital. In 2017, in between 16 and 17, that is the time when the government of China implement the cashless transaction. Jadi sekitar tahun 2016-2017 itu adalah waktu di mana pemerintah Cina mengimplementasikan pergerakan uang digital, tidak ada lagi uang cash. Yes, before that we can carry money and we can pay bus or we can buy everything in the market as regular way in Indonesia. Sebelum tahun itu kita bisa membeli barang-barang, kita bisa membayar ongkos bis dengan menggunakan uang tunai sebagaimana yang kita lakukan di Indonesia. But since that point to here, everything, the government already like campaign to and become like a regulation that everybody has to use the digital money, means that they use the application, which is like software in their phones, which is we call it WeChat Pay, to pay everything. Dan sejak saat itu pemerintah di Cina mulai mengeluarkan regulasi atau peraturan dan mengkampanyekan bahwa semua transaksi akan dilakukan melalui satu aplikasi di handphone. Di sana ada yang namanya WeChat. Dan kita akan membayar segala sesuatunya melalui itu, tidak lagi menggunakan uang tunai. Yes, we also experience some like buying cash and buy, but normally the merchant or the shopkeeper not believe our money. Actually they just refuse it politely and ask us to provide the WeChat Pay or the other applications Alipay. Ya, dan kami juga punya pengalaman bagaimana kami membayar dengan menggunakan uang tunai, tetapi penjaga toko ini lebih menyarankan untuk kami untuk membayar dengan aplikasi baik WeChat Pay ataupun Alipay. And it is connected to our profile, ID profile, which also connected with our bank account. So everything in China, our information, whether our ID or address, our movement everywhere, and including our bank account, our deposits, everything are clearly open to the government. Dan itu semuanya terhubung dengan kartu identitas kami, dengan bahkan akun di bank kami. Jadi segala sesuatu informasi mengenai kami, baik informasi pribadi, akun bank, bahkan saldo itu diketahui dengan terbuka oleh pemerintah di Cina. And now when we have a pandemic, also our information, whether we are already vaccinated or we already got the what we call it swab test or PCR already also included in the WeChat. Dan bahkan sekarang pada saat pandemi, semua informasi apakah saya sudah divaksin, apakah saya di swab test atau PCR, semuanya itu bisa didapatkan, bisa diketahui lewat aplikasi WeChat. Without these requirements,
we cannot go out, or we cannot traveling to the cities outside the city, or we cannot buy or even sell. Tanpa memenuhi semua persyaratan ini, kami tidak bisa pergi ke kota-kota lain atau pergi ke tempat-tempat lain, bahkan tidak bisa menjual atau membeli. And recently, we got our friends who has like a business, but actually a side business, because we are Dan baru-baru ini kami punya teman yang dia punya bisnis sampingan. But because it seems like it's not like for example, like you guys selling something online, but it is not perhaps just like a casual thing, not like a serious thing. It's just casual things. But since it is a business for them, and perhaps it's must be registered, this can be my friend's bank can be blocked. Can be blocked by the government one side, not like the other one know it, just suddenly can be blocked and freeze. Oke, jadi teman kami ini dia punya bisnis, dia bisnisnya biasa-biasa aja seperti kita di sini jual beli online ya. Tetapi yang terjadi di sana itu adalah sangat memungkinkan dan bisa terjadi bahwa pemerintah akan memblok akun banknya dari sepihak, secara sepihak, tanpa persetujuan dari kita, tanpa harus ada persetujuan dari temannya Kak Krisla ini, pemerintah dengan sepihak bisa memblok dia punya akun bank itu. So that is the reality in our nowadays, that actually for the economic like power right now can be applied to every one of us. And basically right now as we speak, it's already applied in China. But we thank God this is not related to the worshiping a particular day. We just only experience what we have talked about today. But thank God, until now we are not heard anything about the specific days to worship. So it doesn't require us to, like, for example, worship in a particular day, and then after that, if we don't follow that, and all account will be freeze, and we cannot do buy and sell. And one thing for sure, for the last, we are living in China, we're living in the apartment, or we're living in there is no area or a land to plant to support our needs. For example, we plant our own food. We don't have that kind of facility because everything here is concrete, and the space is limited. So there is a risk for us if they're going to implement this. Of course, we cannot eat and we cannot buy or whatever it is, because it's all depend on that system. Ya, jadi pada saat ini yang kami alami di Cina adalah ketika kita berbicara mengenai hal ini, kami sebenarnya di Cina sudah mengalaminya, sudah terjadi ya, bagaimana di sana. Tapi kita bersyukur, Kak Krisla dan keluarga bersyukur kepada Tuhan karena belum sampai di pemaksaan bahwa harus ada penyembahan di hari tertentu ya. Mungkin tidak dipaksakan atau belum mungkin Kak ya. Tapi untuk saat ini belum ada pemaksaan sampai kalau misalnya tidak menyembah atau menguduskan hari tertentu, maka semua akun akan dibekukan atau tidak bisa digunakan. Dan pada kenyataannya saat ini di Cina, mereka tinggal di tempat di mana semuanya itu sudah tidak ada lagi tempat untuk bercocok tanam. Jadi sangat besar kemungkinan bahwa jika mereka di sana tidak berjalan sesuai sistem yang berlaku, mereka tidak bisa, bahkan untuk mendapat makan pun itu akan tidak memungkinkan. And perhaps that's it. Thank you so much. I hope when there is a time, God will give us a sign to leave the city or return back to Indonesia. Thank you. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya bagikan, dan kami berdoa kepada Tuhan semoga Tuhan akan memberikan tanda kapan waktu yang terbaik bagi kami untuk meninggalkan kota-kota besar dan kembali, atau mungkin bisa ada jalan untuk kembali ke Indonesia. Terima kasih. Okay. Thank you for sharing.
Ya, terima kasih untuk berbagi. Even before digital technology, Bahkan sebelum digital teknologi, when it comes to money, ketika itu berbicara tentang uang, it doesn't have to be government, like, political entity. itu tidak harus berhubungan dengan pemerintahan atau politik. Because even U.S. Federal Bank is not government. Bahkan US Federal Bank itu bukanlah milik pemerintah. But it doesn't matter. But the focus, the conclusion is, when it comes to money, it was already controlled. Ya, itu tidak masalah, tapi kesimpulannya adalah ketika itu berhubungan dengan uang, ketika itu berbicara tentang uang, itu akan ada yang mengontrol, ada yang mengendalikan. By centralized system. Dengan satu sistem terpusat, oleh satu sistem terpusat. With the digital technology development, dengan semua perkembangan teknologi digital, it became a lot easier as our Chrysler shared. Yeah. It became a lot easier to do even more control, and that's clear. Dengan adanya perkembangan teknologi digital ini akan menjadi jauh lebih mudah, sebagaimana yang tadi dibagikan oleh Saudara Chrysler, akan jauh lebih mudah untuk mengendalikannya. And how he shared in China, how easy for a government to freeze up your bank account. Dan sebagaimana tadi sudah dibagikan, bagaimana di Cina itu sangat mudah bagi pemerintah untuk membekukan akun bank Anda. Something similar can happen. Dan hal yang sama itu bisa terjadi. With the mark of the beast, it can. Ya, dengan tanda binatang itu bisa saja terjadi seperti itu. It's just a possibility. Ini hanya kemungkinan. But the actual process is still remain a little bit of mystery, like how exactly they will identify it. Tetapi bagaimana proses yang sesungguhnya ini masih menjadi rahasia, masih menjadi misteri, bagaimana itu akan terjadi. But I am pretty confident. No. My opinion. Tetapi pendapat saya, that digital technology can play a major part in this process. Bahwa teknologi digital memegang peranan yang sangat besar, sangat penting di dalam proses ini. Wait to see. Ya, kita tunggu dan lihat. And somebody asked, is true COVID-19 vaccines associated with the mark of the beast? Ya, ada juga yang bertanya di kolom chat, apakah benar bahwa vaksin COVID-19 ini ada hubungannya dengan tanda binatang? Personally, I don't want to receive vaccine. Secara pribadi, saya tidak mau untuk menerima vaksin. But no, vaccine is not the mark of the beast. Tetapi vaksin bukanlah tanda binatang. I got my 3 shots. Saya sudah mendapatkan vaksinasi ketiga saya. It's up to you, but for my travel, in order for me to travel, I have to have vaccine. Ya, ini terserah Anda ya, tapi buat saya supaya saya bisa karena kepentingan saya harus bepergian, saya harus divaksin. And there's no microchips in the vaccine. Dan tidak ada microchip di vaksin itu tidak ada. Okay. I'm done for now, and we can pick up again next time, Pastor Glenn. Dan kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, ya, Pastor Glenn. Okay, next week ya. Yeah, it's possible. Okay. So we will meet again next week. If you have questions, you can ask in our next meeting. Okay, we will close our meeting with prayer, and
our speaker will lead us in closing prayer. Okay, let's pray. Oke, mari kita berdoa. Loving Heavenly Father, Bapa yang di surga yang penuh kasih, we thank you so much for this lovely Sunday morning. kami berterima kasih untuk hari Minggu pagi yang menyenangkan ini. You asked us to walk by faith, not by sight. Engkau telah mengatakan kepada kami untuk kami berjalan dengan iman, bukan dengan melihat. There are many unanswered questions, Ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. but help us not to be bothered by that. Tapi tolonglah kami untuk tidak terganggu dengan hal itu. Help us by faith, trust that you will lead us to the best way. Tolong kami untuk percaya dengan iman bahwa Engkau akan menuntun kami di jalan yang terbaik. Help us not to be fearful of modern technology, Tolong kami untuk tidak menjadi takut dengan teknologi modern, but give us wisdom that we may know how to use them the best way. tetapi berikan kami hikmat supaya kami tahu bagaimana menggunakannya dengan cara yang terbaik. We only ask for a deeper understanding Kami hanya meminta pemahaman yang lebih dalam lagi, that we may be awakened to see what is the right way. sehingga kami bisa disadarkan untuk melihat apa jalan yang benar yang sesungguhnya. Thank you for your love. Terima kasih untuk kasih-Mu. Thank you for guiding us. Terima kasih telah menuntun kami. We pray in Jesus' name. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Thank you. Terima Okay. kasih. Thank you so much. God bless. Thank you. you, Peter. Bye. Okay, we will have a photo. Oh, Take photo. a picture. Take my Okay, glasses open off. the camera, please. Buka video. Ya, silakan semua yang belum buka. Nanti untuk pertanyaan yang belum sempat disimpan aja dulu. Kita akan bertanya minggu depan. Oke, siap? Ready? Oke, siap? Ready? 1, 2, 3, smile. Oke, once more. Satu kali lagi. Siap? 1, 2, 3. Smile. Oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih Oke, banyak. see you next week. Thank See you you. next week. Okay, Yeah. thank God you. bless. God Thank bless you. you God all. bless. See you. See you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Hallelujah. Haleluya. Haleluya. Thank you. Hallelujah. Thank you. Bye. Thank you.